Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini saya beruntung ketemu Pak Rektor yang lagi viral ini. Beliau adalah Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang, atau sekarang disebutnya SCU ya? SCU. Oh iya, SCU. SCU. Sugio Pranoto Catholic University. University. Sekarang SCU. Gimana Pak Rektor, sehat? Sehat ya. Main 2 set menang, tadi 1 set menang. Tribuners, kalau mengikuti perkembangan berita terkini, sekarang lagi heboh nih, ya ini kayaknya tanda-tanda pemilu sudah dekat. Kita sudah prediksi dari jauh-jauh hari, biasanya menjelang pemilu itu isu-isu bertebaran. Nah, beberapa hari terakhir, lagi viral nih, ada isu Pak Rektor ini menolak testimoni. Kok tumben nolak Pak? Biasanya saya minta testimoni pasti mau loh Pak Rektor. Kok kali ini kok nggak mau? Bukan menolak tapi tidak bisa memenuhi permintaan. Nah itu. Biasanya kalau Tribun Jateng ulang tahun, saya WA Pak Rektor, Pak minta testimoni, nggak banyak nanya, langsung kirim ya. Nanti kita akan cerita tentang itu. Tapi sebelum itu Pak Rektor, kemarin itu kan sebenarnya nggak cuma Unika atau Universitas Katolik ya. Fenomena sekarang ini ada beberapa kampus ya di Indonesia yang mereka menyebutnya apa ya, keprihatinan terhadap kondisi demokrasi. Oke. Termasuk kemarin beberapa hari lalu Pak Rektor juga ikut salah satu deklarasi. Bisa cerita Pak? Ya. Tadi ada yang bikin status di medsos itu. Kenapa menyatakan keprihatinannya baru sekarang? Nggak kemarin-kemarin, nggak dulu-dulu. Ya. Lalu dalam hati saya, ini sebuah pola pikir ya. Kalau nggak ada keprihatinan ya nggak perlu diungkapkan. Dulu mah nggak ada keprihatinan tuh gitu tuh. Kira-kira gitu tuh. Lah kalau semua kemarin baik-baik saja sesuai dengan rel-rel demokrasi dan konstitusi, tentu tidak akan membuat para akademisi keluar dari ruang-ruang kelas, keluar dari ruang-ruang penelitian itu. Saya pikir karena situasinya sudah meminta gitu ya. Kita tidak mungkin lagi diam gitu. Dan fungsi kami dalam sebuah negara, akademisi itu yang menjaga, mengingatkan, meluruskan, kan begitu. Karena kami memang kodratinya begitu. Maka pada hari Sabtu kemarin tanggal 3 Februari kami ada 24 perguruan tinggi Katolik di Indonesia ngumpul di Surabaya. Kami bukan karena latah, karena agenda itu sudah kami agendakan sebulan sebelumnya sebenarnya. Oh iya? Rencana pertemuan itu. Lalu untuk menyepakati tanggal dan tempat karena kami dari Medan sampai ke Tomohon, lalu disepakati tanggal 3. Kami berdiskusi panjang lebar termasuk sebenarnya kalau perguruan tinggi Katolik itu harus bagaimana gitu. Dan kami menemukan sebuah dokumen dari Paus Yohanes Paulus II bahwa perguruan tinggi Katolik, Universitas Katolik harus mencari, menemukan dan menyuarakan kebenaran. Lalu apakah ada kebenaran yang dilanggar? Menurut kami ada. Menurut kami iya. Maka kami menyatakan sikap. Maka bentuknya adalah pernyataan sikap. Itu kira-kira. Apa saja saya pikir Tribuners tidak perlu saya beritahu, sudah jelas gitu ya. Sudah ramai. Saya pikir diperkuat dengan keputusan DKPP kemarin sore gitu saya pikir. Kan? Mulai dari MK macam-macam dan seterusnya. Itu hal-hal yang membuat akademisi mau tidak mau harus bersuara. Bukan karena benci tapi justru karena cinta tanah air ini. Kalau kami benci tanah air ini biar aja udah, nggak karu-karuan gitu. Betul. Itu intinya. Lalu endingnya apa sih sebenarnya? Endingnya kan pengen pemilu berjalan demokratis, damai. Itu endingnya itu. Tujuan yang kami pengen capai itu sebenarnya itu dengan melakukan pernyataan sikap itu. Demokratis dan damai. Ya. Demokratisnya ini yang digarisbawahi ya. Iya. Kemarin ya. Semoga. Tadi kan Pak Rektor bilang kenapa harus keluar? Karena kondisinya sudah memaksa harus keluar. Bisa disebut nggak salah satu apa sih kondisi seperti apa sih yang sekarang? Ya, ketika dulu kita masih berdebat dengan keputusan MK. Itu nomor 1 ya, pertama kali ya. Lalu ya semua sudah harus menerima keputusan MK. Majelis Kehormatan MK yang menyatakan bahwa ada pelanggaran
etika Ya. dalam proses pengambilan keputusan, Ya. gitu kan. Ya. Meskipun lalu keputusan MK tidak bisa diubah, Ya, tetapi ya. kan lalu itu menjadi catatan Catatan. kan gitu. Ya, ya. Lalu yang kedua, kalau baru keluar kemarin sore, tetapi kan pengaduannya sejak pendaftaran itu Ya, ya. calon paslon-paslon itu Ya, kan ya. gitu. Dan DKPP ya kita harus menghormati wong DKPP bekerja dengan sesuai dengan aturan dan keputusannya adalah peringatan keras kepada KPU Ya, dan ya. terakhir karena dikategorikan juga pelanggaran. Itu saya pikir dari awal hingga akhir kemarin sore itu. Ya, Lalu ya, ya. kalau boleh ditambah ya, Ya. kalau boleh didetailkan misalnya pernyataan Pak Presiden, Ya. yang Presiden itu boleh memihak, boleh berkampanye, Ya, ya, ya. itu jelas-jelas membingungkan sampai kepala desa itu. Ya kan, karena selama ini kan ya kita sepakat kok kalau aparatur negara, penyelenggara negara harus netral kan. Iya, iya, iya. Bawaslu nanti dicek ya di Ya, ya, peraturan Bawaslu, tugas Bawaslu kan mengawasi, badan pengawas. Ya, ya. Lalu pertanyaan siapa yang diawasi? Ada 3, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ASN, TNI, Polri. Ya, ya, ya. Yang tanda petik memang harus diawasi supaya tetap netral. Ya, ya. Lalu saya pikir lalu dengan pernyataan itu, wow itu luar biasa. Ya, 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 ya. saya pikir itu cukup ya, lebih dari cukup untuk menggambarkan sesuatu yang harus kami suarakan. Yuk kembali ke kebenaran. Ya, 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 ya. Mengapa 2019, 2014, 2009 tidak ada pernyataan dari akademisi? Ya memang tidak ada yang perlu disuarakan. Semua berjalan sesuai dengan relnya, gitu loh. Ya, ya, Nah, ya. kami yang namanya kebenaran kalau bagus diapresiasi, gitu. Kalau menyimpang diluruskan. Itulah yang kami perjuangkan. Ya, ya. Cuman kan gini Pak Rektor, karena ini eskalasi politik lagi panas, Ya. mendekati masa coblosan, pasti kan ada suara-suara, ini jangan-jangan partisan nih, Yes, pasti. ya kan? Ya. Nah itu gimana Pak Rektor menjawabnya? Di kampus saya itu saya pasang baliho gede, golput. Enggak Masa? deh. Oh iya, golput. Tanda tanya, enggak deh. Ya, Nah, ya, gitu ya, kan. Saya mengajak mahasiswa Milih. untuk berpartisipasi aktif, dosen, semua pegawai. Dan sama sekali tidak pernah ada yang namanya misalnya mengarahkan, memberi sinyal bahkan pun tidak. Ya, ya. Gitu ya. Kalau ada dosen kami yang nyalek itu hak. Ya, ya. Nah, saya juga tidak bisa melarang, tapi tidak pernah saya izinkan berkampanye di kampus dalam bentuk apapun. Spanduk ya tidak ada. Bahkan silahkan dicek status WA saya nggak pernah mempromosikan saya cek. itu. Kan paling-paling status saya menang sama Mas Erwin 2 set, itu kan kira-kira itu paling statusnya gitu. Itu aja, karena itu sudah jadi komitmen kami gitu. Ya, ya, Nah, ya, ya. kalau ditanya background yang lebih dalam, ya kami itu kan menggunakan nama seorang pahlawan nasional, Sugio Pranoto, yang punya moto dikenal di banyak tempat, semua orang tahu 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, bagaimana menerjemahkan 100% Indonesia ini? Cintailah Indonesia, terlibatlah untuk Indonesia. Kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan Indonesia, ya jangan diem. Kan gitu terjemahannya. Ya, 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 ya. Jadi ya yang saya tangkap setidaknya ini bentuk tanggung jawab sebagai warga negara lah ya. Yes. Harus. Dan di kampus pun ada, saya tahu yang 1, yang 2, yang 3 ada. Lengkap. Ya, Jadi pasti. ya biarlah, nggak apa-apa. Nah, ini Tribuners, tadi sudah saya singgung di awal, yang lagi rame nih, ada permintaan testimoni, kok nggak mau gitu ya. Padahal isi testimoninya katanya sudah disiapkan. Kemudian menolak. Nah, itu gimana Pak Rektor? Sekarang lagi rame nih, ya sebut saja testimoninya tentang kinerja Pak Presiden lah ya, Iya, Pak iya. Jokowi. Itu kan sebenarnya ya Ya baik-baik saja toh. baik-baik saja. Itu gimana sih ceritanya dari awal saya ingin tahu. Gini, kami itu tahun 2022 Dies Natalis ke-40 mengundang beliau loh. Oh, saya lihat ada Wah, testimoninya. ada Jadi testimoni Pak Jokowi loh. waktu itu Pak Jokowi mengucapkan Selamat selamat Dies Natalis untuk nikah ya. Iya dong. Nah, ini dimintain malah nggak mau. Ya, videonya lengkap bagus. Iya, iya, iya. Kampus yang joyful dan sebagainya itu dikatakan oleh beliau. Hmm. Ketika memang sesuatu baik, yang namanya kebenaran harus dikatakan baik. Benar, baik. Ketika sesuatu itu benar harus dikatakan benar. Tetapi lalu kita tidak boleh lalu
menutup mata dong. Ya. Ketika sesuatu itu mulai agak menyimpang, ya kita harus ngomong. Kebenarannya jangan disimpangkan, jangan menyimpang dari kebenaran. Gitu. Itu argumen saya dan ya memang harus disuarakan. Ya, Itu karena fakta-faktanya memang ada. Gitu. Bukan berarti kami tidak mencintai, tidak. Kami mengundang dan beliau hadir secara virtual, memberikan sambutan. Langsung gitu. ya? Langsung. Jadi tolong bukan berarti saya tidak menyukai atau apa. Intinya kembali ke kebenaran tadi. Ya kan? 2022 kan belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu yang harus diprihatinkan gitu. Baru Itu sekarang. saja alasannya. Itu pertama kali lewat WA atau telepon atau gimana? Ya lewat WA. Oh. Telepon terus tidak saya angkat, kemudian WhatsApp. Kemudian ada apa dan seterusnya saya tanya, lalu beliau menyampaikan identitasnya, kemudian maksudnya dan seterusnya. Tidak saya respon karena memang saya kan sudah mengambil sikap bersama-sama dengan teman-teman perguruan tinggi Katolik itu kan. Sikap saya, sikap kami, ya itu. Gitu. Sehingga tidak mungkin membuat itu kan gitu. Dan memang ya bagi saya tidak pas gitu. Itu aja sih. Ketika tidak respon, nelpon lagi? Ya pasti, lalu hari kedua, hari Sabtu. Pas itu beberapa hari? Jumat itu pertama kali. Saya perjalanan ke Surabaya untuk bertemu dengan teman-teman rektor itu. Sebelum itu ya, terus? Lalu kan Sabtu siang kami memberikan pernyataan sikap itu. Lalu Sabtu sore beliau WhatsApp lagi dengan memberikan contoh-contoh video dari perguruan tinggi lain. Oh sudah ada? Sudah ada. Ada 5 atau 6 yang dikirimkan ke saya gitu ya. Lalu ya saya mengatakan ya mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan itu karena sikap kami sudah jelas. Itu kan. Bukan bermaksud membenci atau tidak tahu jasa, tidak. Kami mau jangan dibawa kemana-mana gitu loh. Ada beberapa fakta yang menunjukkan itu keluar dari kebenaran. Kami ingatkan. Itu intinya itu. Karena fakta sebelumnya tahun 2022, 2 tahun yang lalu, kami apresiasi karena sesuatu yang baik. Yang benar itu saya ngapain ya harus diapresiasi. Gitu. Tapi ketika nggak benar ya jangan tutup mata. Meskipun nggak enak lah ya itu ya. Yes, ya. Terus Sabtu minta lagi nggak? Sampai hari Minggu masih minta. Lalu Senin itu masih. Selasa pagi tidak video, Bapak kalau tidak berkenan video mungkin dalam bentuk teks. Oh masih. Dengan contoh juga. Masih ditawar. Juga dengan contoh tapi dari. Teksnya ada contohnya. Ada contoh dari salah satu perguruan tinggi juga. Oh gitu. Ya, lalu ya jawaban saya terakhir, Bapak saya menghormati panjenengan. Karena panjenengan dalam rangka menjalankan tugas perintah dari atasan toh. Iya. Saya menghormati itu, tetapi tolong juga hormati pilihan kami. Terakhir gitu. Iya. Kami tidak membenci, tidak pengen merusak suasana. Lalu Bapak hanya untuk menyatakan pemilu damai. Iya, kami sudah menyatakan di poin keempat. Pernyataan kami itu mengedepankan pendekatan damai dalam pelaksanaan pemilu maupun pasca pemilu. Itu sudah kami nyatakan. Itu waktu di Surabaya kan? Surabaya. Kan satu paket toh. Iya. Nah ngomong-ngomong kan tadi pertama di tag WA. Kenal sama orangnya yang kirim WA yang minta testimoni itu? Saya tidak kenal, tapi beliau menyampaikan identitasnya. Oh, aparat ya? Dari sebuah institusi gitu kan. Iya. Oh, kaget juga waktu itu ya? Enggak juga sih, sering berurusan. Maksudnya dulu waktu jadi JMPSS kan suruh ngurus izin pertandingan. Terus terakhir berarti Minggu dibales WA seperti itu sudah stop, nggak minta Selasa lagi? terakhir. Selasa masih? Kemarin. Diulang lagi? Kemarin siang kan, yang naskah itu kan. Oh iya. Dan saya pikir, ya saya ingin mengatakan sudah clear. Sudah clear, lalu kemarin sore Pak Kapolrestabes ke kampus ketemu, menyampaikan maksudnya, saya juga menyampaikan apa yang menjadi sikap kami, ya sudah selesai. Saya pikir, ya sudah, sekarang sudah selesai dan waktunya tinggal berapa hari lagi.
menenangkan diri untuk mengambil pilihan terbaik. Ya. Ini tanggal gitu. 7, sebelum tanggal 14 berarti 7 hari. Yes, 7 hari pas Seminggu. Yes, 7 hari persis. Tapi kemarin sudah ketemu sama Pak Kapolres Tabes, sudah saling klarifikasi. Sudah. Beliau menyampaikan maksud itu, saya juga sudah kami sampaikan juga, kami jelaskan. Saya jelaskan juga siapa Sugio Pranoto dan kenapa kami harus mengambil pilihan itu, karena itu bagian dari nilai-nilai beliau. Iya. Mencintai itu kan bukan berarti harus, wes Pak Erwin ganteng padahal faktanya enggak, itu kan enggak gitu kan. Ambil contoh yang Iya lain kan, ambil apa? gitu ya. Iya kan? Ya, itu namanya kan malah menjerumuskan toh. Terus dia merasa ganteng, godain cewek-cewek Nah, ditolak itu kan ya, padahal padahal enggak gitu. Iya. Ya kan mencintai itu kan ya harus mengatakan apa yang sesungguhnya. Gitu. Benar. Saya pikir gitu sih. Pak Rektor ganteng juga ini. Ya itu kan fitnah ya kan. Jadi Tribuners, memang kita sudah prediksi sebenarnya menjelang hari H pencoblosan itu pasti biasanya bakal banyak isu bertebaran. Tapi jangan lupa Tribuners, di awal hampir semua orang di Indonesia sudah bersepakat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang damai, ya toh, demokratis. Satu lagi yang belakangan muncul, yang happy. Yang happy harusnya. Nah, pemilu yang happy. Unika ini kan Joyful. nyenengke. Jadi artinya boleh eskalasi panas di atas, tapi kayaknya kita nggak perlu ikut-ikutan panas ya Pak. Ya nggak usah. Tetap happy. Tapi ada Mas joyful. Erwin, ngomong damai, happy dan sebagainya itu masih ada paling atas. Apa? Etika. Oh, oke. Saya Itu pikir pol. itu puncaknya. Iya. Bahkan hukum mau pakai undang-undang, mau pakai pasal, mau pakai apapun sebenarnya masih di bawahnya etika. Iya kan? Ya. Kalau kita tidak bicara etika, yo pasal itu bisa ditekuk, bisa diinterpretasi A, interpretasi B, kanan kiri sesuai kepentingan kita. Ya. Tapi kalau sudah kembali ke etika, ini etis enggak sih? Kan gitu kan? Dan itu yang Kadang-kadang harus kita ada junjung tinggi. etik yang tidak terakomodir di pasal-pasal juga kan ya. Maka itu yang harus kita kedepankan, etika dan moral sih sebenarnya. Iya. Kalau soal cara orang bisa lupa. Kalau soal peraturan orang bisa tekak-tekuk, bisa interpretasi, bisa pakai manfaatkan sesuai kepentingan. Tapi kalau udah etika dan moral selesai kok. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang ini etis nggak sih? Ini melanggar etika moral nggak sih? Kan gitu aja. Iya. Jadi Tribuners, tadi Pak Rektor sudah panjang lebar menyampaikan alasan-alasan kenapa testimoni yang diminta itu tentang kinerja Presiden Jokowi tidak disanggupi karena alasan-alasan tertentu yang tadi dijelaskan panjang lebar. Intinya kalau saya tangkap sih sebagai bentuk kecintaan ya. Kecintaan terhadap Indonesia, bahwa apapun itu kalau kebenaran ya harus dinyatakan. Meskipun kadang-kadang muncul pro kontra dari itu. Ya Pak ya. Harapannya pemilu besok tanggal 14 gimana? Nyenengke. Happy ya. Sampai penghitungan nyenengke dan sebagainya, apapun background yang sudah ini kan nggak bisa diperdebatkan lagi. Ya. Sudah berjalan, sudah terjadi. Ya. Maka satu-satunya yang harus kita pertimbangkan untuk masuk bilik jebret itu ya etika moral aja udah. Kan nggak mungkin lalu ini digugat karena keputusan di KPP. Energinya akan habis dan waktunya memang nggak ada, dan itu nanti malah menimbulkan udah. Kita nikmati apapun yang ada, meskipun mungkin tidak seideal yang kita bayangkan, yang kita inginkan, tetapi ya kembali lagi cuma satu aja, kembali ke etika dan moral. Itu. Tribuners, itu tadi ngobrol seru ya, asik juga dengan Rektor SCU, Bapak Ferdinandus Hindiarto. Ini di kampus yang baru ya Pak ya? Ini Kita di kampus 2. Ini keren banget kampusnya. Ini gara-gara ini saya datang ke sini, lihat di dalam-dalamnya ternyata keren banget Tribuners. Boleh mampir ke sini, boleh lihat ya. Ada kafe lengkap, ada spot hall yang disewakan. Nah, ada spot hall. Parkirnya mirip mall. Tadi ada liftnya juga. Jadi Tribuners itu tadi ngobrol seru mengenai pemilu ya, isu-isu terkini yang berkembang, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bersama Pak Rektor Unika bisa memberikan inspirasi kepada Tribuners bagaimana nanti kita menentukan sikap pada pemilu yang akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan.
Pak Rektor, makasih banyak. Thank you. Terima kasih. Gini. Nah, sampai ketemu lagi dengan topik-topik lain yang menarik, Tribuners. Sampai sekian. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.